Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah hadir di Zoom meeting untuk pembelajaran TIK kali ini di hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembelajaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pembelajaran kita kali ini ya, kita berdoa dulu, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah beserta keluarga kita, orang tua kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih ada di dunia dan menemani kita, mudah-mudahan segala derap langkahnya ya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kekuatan dalam mencari nafkah, mencari rezekinya untuk kita semua untuk kegiatan pembelajarannya. Dan kalau misalkan ada orang tua kita yang sudah meninggal atau wafat, mari kita doakan semoga Allah berikan cahaya yang terang di alam kuburnya, diberikan nikmat kubur ya, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima segala amal ibadahnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi madkhalahu nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sebelum kita berinjak ke materi di akhir semester ini, Bapak akan sedikit mengevaluasi terlebih dahulu berkenaan dengan student activity dari awal sampai akhir di semester kelima ini ya. Alhamdulillah minggu kemarin Bapak sudah menginformasikan kepada kalian semuanya berkenaan dengan kewajiban kalian untuk masuk ke kemana Cik? Untuk masuk ke kelas Scratch ya. Ini Bapak Bapak share siapa saja yang sudah bergabung dengan aplikasi Scratch ya. Dan yang dulu ya gimana? Minta passwordnya Cina. Password? Ya, soalnya nggak bisa login. Atas nama siapa? Intan. Atas nama Intan. 12 IPS 1 nih ya, Bapak informasikan dulu yang sudah bergabung di kelas Scratch 12 IPS 1 ini ya. Ada di layar monitor kalian ada? Ada. Ini yang sudah bergabung Azkia Anandita Arya Dikau, Astri Azjahra, Dewa Delisa Erza Fadil. Yang ini ya? Ya. There are two ways to change your student password from student manually change. Mau apa passwordnya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passwordnya. Intan. Oke. Nah, ini yang sudah bergabung Intan, Iqbal, Kaila, Lutfia, Musafiraz, Andika, Najib, Nadifa, Nazki, Nyumai, Sasi Nyumai, Salma, Sakoila, Sakila ya 2 ya akunnya ya. Iya. Ini yang dipakai yang mana ini ya? Ini sudah, terima kasih yang sudah bergabung. Terus Bapak cross check activity studentnya tidak ada ini, kenapa? Kemarin kan Bapak suruh untuk mempublish
program kombinasi loop dan if ya. Kalau nggak salah kan itu ya. Coba lihat kalian di GCR-nya ya. Nah, di sininya. Kok nggak ada ya? Oh, di itu kan. Oh, di WA ya. Di WA suruh mempublish ini nih, materi ini kombinasi loop dan if. Silahkan kalian publish gitu ya. Nah ini alhamdulillah kelas yang lain sudah ada. Nah tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja dengan materi pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian di luar jam pelajaran TIK untuk segera mempublish program kombinasi loop dan if ya. Kita teruskan saja materinya ya. Sebentar, ada telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya nanti jam 11-an aja lagi ngajar dulu ya. Bentar. Nah, so. Yuk. Waalaikumsalam. Pak, salah passwordnya katanya. Oke. Lanjutkan ya. Pak. Ya gimana? Passwordnya salah, kata Intan. Intan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intan? Iya kan Intan M kan? Iya. Tuh manual Ceng, Bapak ganti ini ya. New password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, Ceng password. Truk. Intan M username-nya. Username-nya Intan M. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tujuan dari pembelajarannya, jadi kita sekarang adalah karena pertemuan kita itu tinggal 2 kali lagi sama sekarang ya, berarti nanti terakhir tanggal 20. Tanggal berapa terakhir teh? Tanggal 27 ya, nanti terakhir pertemuan. Nah, di akhir semester ini kalian harus minimal membuat sebuah final project. Jadi tujuan pembelajaran sekarang adalah membuat final project berupa games sederhana ya. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan game sederhana ini? Nah, ini Bapak akan memberikan contoh dari teman-teman kalian yang sudah mempublish ya, yang sudah mempublish projectnya ya. Kalau game sederhana yang Bapak buatkan ini seperti ini ya, contoh minimalnya. Ini contoh minimalnya seperti gini. Jadi ketika Bapak play, maka akan muncul beberapa buah apel yang turun dan mangkok yang ada di bawahnya untuk ada menangkapnya. Ya, seperti ini. Ini nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita sekarang ini. Jadi membuat game final project, membuat game sederhana ya. Nah, ketika buah apel ini masuk ke dalam mangkuknya itu ya, dalam mangkok. Nah, skornya ini otomatis bertambah. Nah, skornya otomatis bertambah seperti itu ya. Itu ya untuk pembelajaran kita kali ini ya. Nah, sebelumnya ini mau Bapak perlihatkan dulu hasil karya terhadap teman kalian dari kelas-kelas yang lain, kelas 12 MIPA 3, 12 IPS juga sudah ada yang ngumpulin 12 IPS 2-nya. Ini 12 IPS 1 nih belum ya, karena memang kita pembelajarannya baru hari ini ketemunya ya. Nah ini ya kayak model ini nih. Nah siapa ini? Ini dari Haidir ya, dari Haidir. Haidir instruksinya bantu monyet untuk menangkap buah-buahan. Hati-hati jangan sampai terkena bom. Notes merupakan tugas TIK dengan memodifikasi proyek guru TIK saya. Meskipun masih banyak kekurangan, setidaknya bagi saya ini sudah cukup nih ya. Ini Bapak jalankan programnya, Chat. Nah, ini diganti kalau yang di Bapak itu mangkok ya. Kalau yang di sini mah diganti sama monyet ya, sama monyet diganti. Jadi monyetnya itu menangkap buah-buahan. Tapi jangan sampai si monyet ini menangkap apa? Menangkap bom. Jadi kalau menangkap buah-buahan ini plus skornya ditambah dengan 1. Tapi kalau kena bom, kalau kena bom dia akhirnya akan skornya akan berkurang sebanyak 5 poin. Nah, misalkan ini bom, tuh akan, nah ya
Kan seperti itu. Jadi harus hati-hati kalau ini jangan sampai kena bomnya. Ya, ini dari kelas 12 MIPA 3. Kita coba lihat lagi dari kelas ini. Kelas berapa? Nah, ini dari Dina Aulia atau Dina Aulia enggak? Halo? Halo, ini pada nyimak enggak ini teh? Nggak tahu, Tahu. Pak. Nggak Dina. tahu. Ya, 12 MIPA 2 ya. Ini bagus lagi ini, lumayan keren gamenya. Kalau ini gunakan komputer atau laptop untuk memainkannya. Spasi untuk menembak. Jadi ada tembakan ini mah. Panah atas dan bawah untuk menggerakkan roket. Jadi ini mah pakai kalau monyet mah tadi pakai panah kanan kiri ya. Ke kanan dan ke kiri. Ya, seperti ini. Tapi kalau ini mah pakai panah atas bawah. Jadi mainnya seperti gini. Nah, jadi jangan sampai kena batu. Nah, kalau kena batu dia game over. Ya, seperti itu. Main lagi. Nah, ini mah ada tembakan. Nah, jadi bisa nembak seperti itu ya. Nah, itu bisa nembak kalau ini mah. Tapi tetap ada game overnya. Bapak coba cari yang lain. Ini punya siapa nih? Pipit nak kelas 12 MIPA 2 juga nih sama nih. Ini juga sama pakai buah-buahan. Tapi ini mah ada nyawaan, ada nyawa di sininya ya, ada nyawa. Nah kalau nyawanya kena jebakan, ini dia akan berkurang 1 nyawanya. Jadi dari 4 itu akan berkurang menjadi 1. Nah ini Bapak matikan nih. Nah game over. Jadi ini juga sama, ini tinggal memodifikasi ya. Ini sama dari Pipit kelas 12 MIPA 2 ya. Dimodifikasi kalau tadi punya Haidir mah nggak pakai nyawa, tapi ada skornya akan berkurang. Nah kalau yang tadi punya siapa lagi punya Dini mah itu pakai ada tembakan-tembakan ya. Nah ini kalau punya yang tadi siapa Pipit, ini ada nyawaan. Jadi nyawanya dikasih 4. Kalau misalkan kena jebakan maka nyawanya akan terus berkurang ya seperti itu. Tapi skor tidak berkurang ya. Ini jadi tujuan pembelajaran kita kali ini akan membuat game sederhana seperti itu. Apa ya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Halo? Halo? Ini Nggak ada. Nggak ada. Nah, gitu dong. Jadi Bapak bertanya itu minimal memastikan bahwasannya kalian betul-betul menyimak karena Bapak tidak bisa melihat wajah kalian karena kameranya di nonaktifkan. Kalau kalian kan bisa melihat wajah Bapak ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Berarti materinya tujuannya dalam final project itu membuat game sederhana. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Nah, ya. Bapak share lagi aja. Ini cara membuatnya bagaimana? Nah, ini ya. Sudah terlihat di layar kaca kalian? Ada terlihat? Terlihat. Oke, bagus ya, mantap. Jadi yang pasti dan yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu sprite-nya ya. Sprite-nya pakai apel atau yang lain. Kayak misalkan teman kalian ada yang pakai berlian ya. Coba Bapak lihat siapa ya Princess apa sih nama nanti kita lihat namanya Princess pisang game grasshopper. Nah ini grasshopper teh naon? Nah ini mas sama ya ini belalang menangkap kodok ini mah ya. Tuh. Nah, seperti ini. Ini punya siapa? Hajrina. Ya. Punya Hajrina. Jadi kalian boleh memodifikasi ya terserah kalian. Tinggal kalian pilih aja di sini sprite-nya. Klik seperti itu, kemudian pilih yang di sini mau tadi princess menangkap berlian. Nah, princessnya ada di bawah. Pilih dulu grup people-nya. Baru muncul princess-nya seperti itu ya. Ada fantasi. Nah, ini berliannya, kristalnya ya, seperti itu boleh ya. Cuman yang Bapak contohkan di sini adalah apel.
Jadi terus kedua apa yang untuk menangkapnya? Nah, ini bawal kalau Bapak kasih mangkok gitu kan ya, seolah-olah masuk ke dalam mangkok di sini ya. Terus backdropnya tinggal kalian rubah, itu sudah pada bisa insya Allah ya semuanya. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah kode programnya. Kode programnya di sini satu buah sprite yang berupa apple ya, mempunyai 2 blok kode program. Biasanya kan kalian satu sprite itu cuma satu buah blok kode program ya. Nah, kalau ini mah ada 2 buah blok program yang insya Allah sekarang akan Bapak jelaskan apa maksud, fungsi, dan tujuannya. Ya. Nah, yang pertama adalah kita logikanya itu berpikir bahwasanya si Apple ini harus bisa turun dari atas ke bawah. Semuanya seperti itu, bukan semuanya ya. Buah-buahannya ataupun apapun harus ada benda yang turun dari atas ke bawah yang mana nanti akan ditangkap oleh mangkok. Nah, berarti programnya seperti apa? Berarti programnya adalah yang pertama kali logikanya munculkan apple dimanapun tempatnya, sebarang tempatnya, kemudian tempatkan dia di atas. Setelah itu turunkan apple ini ke bawah secara perlahan. Ngertosnya? Berarti itu logika pertamanya harus seperti itu. Nah, perintahnya seperti apa? Perintahnya berarti apa? Seperti ini kan, ketika Bapak klik dia turun. Nah, berarti perintahnya apa? Perintahnya adalah when green flags diklik ya, ketika bendera hijau ini diklik ya. Nah, di sini ada go to random position. Berarti apa? Tempatkan si apple ini dimanapun berada. Misalkan mau di sini, oke ya, di samping kanan, tengah. Set Y to 8. Nah, ini Y-nya di setting. Jadi si apple ini tempatkan di sini, di atas. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Kalau nilai X-nya tidak berubah, ya. Karena apa? Kalau Y itu kan atas bawah, ya. Kalau X itu kanan ke kiri, kanan kiri, Y atas bawah. Berarti taruh atau tempatkan si apple itu di atas. Berarti nilai Y-nya yang berubah. Maka set Y to 180 untuk blok kode apple ini yang pertama. Kemudian lakukan apa? Pengulangan forever. Kenapa berulang-ulang? Karena mesti ketika apel ini udah jatuh ke bawah, ya. Apel ini udah jatuh ke bawah, dia harus berada di sembarang tempat lagi, sembarang posisi lagi. Apakah mau di sini sekarang misalkan. Kemudian si apel ini harus ke atas lagi, kan seperti itu ya. Nah, setelah di atas apa? Setelah di atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si apel ini harus diturunkan secara perlahan-lahan supaya tidak kelihatan ya pindah-pindahnya ya. Makanya di sini ada change Y by minus 5 ya. Berarti si apel ini akan turun sebanyak minus 5. Kenapa minus 5? Supaya tidak terlihat perpindahannya kalau minus 5 ya, seperti itu. Kalau minus 10 akan jelek langsung ke sini, atau misalkan akan langsung ke sini, kan seperti itu, akan terlihat loncatannya. Kalau ini minus 5 ini tidak akan terlihat loncatannya. Jadi di sini ada change Y by minus 5 seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada Bapak lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana jika jika Y posisi Y-nya sudah atau lebih kecil dari minus 170 ya. Minus 170 berarti kan posisi di sini minus 170. Ini kita lihat di sini aja nih, Y-nya minus 170. Kalau misalkan dia sudah minus 170, apa yang terjadi? Maka si apple ini akan mencari posisi sembarang lagi ya, otomatis sama si programnya akan dibuat seperti itu. Makanya di sini dipilihnya go to random position ya. Setelah go to random position ya, di sini ada set Y to 180, Y-nya akan dikembalikan ke atas. Maka blok program yang ini berfungsinya apa? Untuk menurunkan apple ya. Setelah ada di bawah, dia akan lari lagi ke atas, pindah lagi ke atas, kemudian turun lagi ke bawah seperti itu ya. Ini blok program yang pertama ya, itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan.
Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini blok program yang kedua ini masih di sprite apel. Jadi sprite apel ini punya dua blok kode program. Yang satu program ini hanya sekedar menurunkan. Nah, yang kedua ini fungsinya buat apa? Nih, kita lihat ya. Blok program yang kedua ini ada set score to 0. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya variabel ya. Apa itu variabel dan apa itu fungsinya? Variabel itu berfungsi untuk menyimpan data sementara ya. Jadi data sementara itu disimpan di variabel, kayak model misalkan air disimpan di ember ya. Atau misalkan wadah lah gitu lah. Jadi variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data sementara. Bagaimana cara membuatnya? Nih, perhatikan. Cara membuatnya ada di kode ya. Di blok kode ada di bagian bawah namanya variabel. Nah, di sini ada make a variable, ada tombol make a variable. Make a variable itu adalah membuat sebuah variabel. Kasih nama variabelnya. Nama variabel disesuaikan dengan fungsinya. Kalau skor berarti untuk menyimpan skor ya seperti itu. Kalau misalkan live berarti untuk menyimpan perhitungan nyawanya yang masih hidup seperti itu. Klik oke seperti ini. Maka di sini akan muncul skornya 0, live-nya juga 0. Nah, untuk yang Bapak targetkan pada final project ini tidak dengan standar minimal saja. Jadi tidak perlu live-nya ya seperti itu. Jadi skor yang minimal adalah skornya seperti itu ya. Nah, di sini langsung otomatis langsung kita set skor ya. Set skornya ke berapa? Ke 0. Karena apa? Untuk memulai pasti dimulai dari 0 ya seperti itu. Maka set skornya ke 0. Kecuali kalau kayak model yang tadi punya siapa tadi tuh yang games kapal. Kalau yang game kapal mah tadi, nah yang ini skornya dimulai dari 100. Jadi ketika dia bisa nembak batu dan batunya pecah, itu dikasih tambah skor 100. Jadi langsung ke 200 seperti itu. Nah, kalau ini mah kita yang sederhana saja, skornya akan bertambah menjadi 1 nantinya ya. Nah, di sini sama pengulangan juga, melakukan pengulangan. Kenapa? Pasti akan terjadi proses perulangan ya, looping istilahnya ya, proses looping. Di dalam pengulangan itu ada sebuah kondisi ya, if jika apel ini, jika apel ini menyentuh ke sini ya, ke apa? Menyentuh ke mangkoknya, if touching bowl, si apel ini menyentuh ke mangkok, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama ada keluar dulu suara bahwasanya terjadi sentuhan seperti itu, atau kalau di sini karena ini berubah game berarti seolah-olah apel ini udah masuk dan udah tertangkap gitu kan ya oleh mangkok tersebut. Suaranya itu dari mana nih? Dari sound. Di sini ada sound. Nah, ini sound, ada sound bass gitu kan, ada sound chip, atau misalkan kalian mau menambahkan sound yang lainnya boleh. Tinggal kalian pilih di sini ya. Sound-nya ya. Jadi seperti suara-suaranya tinggal kalian pilih ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, kita pilih yang mana? Yang strom atau chip. Kalau misalkan di tab sound-nya ini banyak sound-nya, berarti di sini pun nanti akan berjejer. Ya, di sini pun akan berjejer banyak ya seperti itu. Nah, setelah dia mengeluarkan suara, apalagi yang terjadi? Nah, sebagai penanda buat kita kan, oh itu udah masuk, udah dapat poinnya nih. Berarti di sini change score by 1 poin. Berarti apa? Si skor ini akan bertambah 1. Ya. Kalau misalkan awalnya 0 berarti menjadi 1. Kalau awalnya misalkan 5 maka menjadi 6 seperti itu ya. Nah, kalau sudah ketangkap dan skor sudah bertambah ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti halnya pengulangan blok yang ini. Dia harus kemana? Go to random position lagi ya. Go to random position, kemudian apa yang terjadi? Ya, di set lagi Y-nya menjadi 180 supaya ada berada di atas kembali di sini. Ya, seperti itu. Ya, jadi set Y-nya tuh 180. Ya, sama seperti halnya blok atau kode program yang ada di sampingnya supaya apa?
supaya si apple yang sudah masuk atau kena ke mangkok ini dia kembali ke posisi sebaran, kemudian dia berada di atasnya kembali. Nah, ketika di atas maka apa? Dia akan turun dan melaksanakan program yang ini kembali yang sampingnya. Ya, jelas sampai sini. Halo? Nah, Bapak minum dulu ya. Ada yang mau tanyakan? Sok silakan kalau ada yang mau tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada? Mau Nadia mau nanya? Tidak, Pak. Ya, siap. Kita lanjutkan ya. Sekarang program yang di bawalnya. Nah, logikanya apa? Logikanya si bawal ini adalah dia harus berpindah ya. Harus berpindah ke kanan atau ke kiri kan ya? Nah, si bawalnya ini, si mangkoknya ini. Berarti apa? Berarti tetap sama seperti halnya yang apple, pasti melakukan sebuah pengulangan ya. Cuma yang diperlukan adalah di dalam pengulangan tersebut bagaimana caranya memindahkan mangkok ini bisa ke kanan dan ke kiri ya. Apa yang terjadi? Nah, kita tambahkan kode program ya untuk mangkok. Sama seperti tadi when green flag diklik ya, benderanya diklik, apa yang terjadi? Lakukanlah pengulangan. Nah, di sini if key right arrow berarti apa? Right arrow berarti panah ke kanan. Apabila panah ke kanan itu ditekan, ya maka apa? Change X by 10. Perhatikan perbedaannya dengan yang tadi yang apel. Kalau yang apel itu adalah nilai Y-nya, karena Y itu adalah tadi Bapak utarakan adalah atas ke bawah, sedangkan X itu adalah kanan dan kiri. Maka yang dirubahnya adalah change X by 10. Tapi ini akan berpindah ke kanan sebanyak 10 langkah apabila panah kanannya ditekan seperti itu. Begitupun dengan sebaliknya ya. Makanya di bawahnya ada lagi if key left arrow press then ya. Jadi apabila panah ke kirinya ditekan ya, maka dia akan berpindah ya sebanyak sebanyak minus 10 ke kiri. Jadi ada pergerakan ke kiri kalau panah yang ke kiri ditekan ya. Oke, jelas sampai sini. Untuk yang program kode blok program bawal mangkok. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Nah, bagaimana kalau apelnya cuma satu? Barusan kan apelnya cuma satu. Bagaimana apelnya banyak? Bagaimana caranya? Halo? Kalau apelnya banyak gimana? Ada yang bisa? Nah, ya ini Bapak jelaskan. Belum. Kalau apelnya banyak bagaimana? Kalau apelnya banyak apakah harus membuat program satu-satu lagi? Nah, kalau apelnya pengen banyak, ini tinggal 10 menit lagi. Ini tinggal diklik kanan, ada duplikat. Jadi tinggal diduplikat saja. Tuh, nanti apelnya akan banyak. Klik kanan lagi, duplikat lagi seperti itu ya. Nah, kita jalankan maka yang munculnya akan banyak ya seperti itu ya, seperti ini. Nah, ya. Nah. Jelas ya. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat program ulang. Tapi kalau misalkan saya sambil belajar mau bikin di programnya diketik D atau misalkan dimasukin lagi kode blok programnya, ya silakan mangga sambil menghafal ya seperti itu. Ya. Nah, itu untuk final project kita di semester kelima ini adalah kalian membuat game sederhana ya. Gamenya seperti ini tadi mangkok menangkap apel yang berjatuhan dari atas ya. Ketika apelnya masuk ke dalam mangkok, maka skor akan bertambah 1 ya. Nah, kalau dimodifikasi seperti hanya teman-teman kalian
bagus, tidak apa-apa, malah Bapak acukan jempol ya seperti tadi. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai katak, ada yang pakai monyet ya. Silakan. Terus monyetnya dikasih jebakan, misalkan ada pakai bom, kalau pakai bom maka skornya berkurang 1, boleh. Atau misalkan tadi ditambahin dengan variabel nyawa ya, variabel nyawanya 4. Ketika kena kejebakan berkurang menjadi 1, menjadi 3. Ya, kena lagi berkurang lagi menjadi 2, berkurang lagi. Nah, seperti itu ya. Itu boleh dimodifikasi sama kalian. Silakan kalian untuk berkreasi ya. Keluarkan imajinasinya. Itu kan yang pasti pertemuan kita di semester kelima ini diakhiri dengan membuat final project game sederhana ya. Oke, itu dari Bapak. Silakan, ada yang mau tanyakan sebelumnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari pertemuan ini yang pasti tadi dibutuhkan 3 blok program minimal dan 1 buah variabel ya. Variabel 1 buah variabel untuk menyimpan skor. 3 buah blok program. Blok yang pertama adalah menurunkan apel dari atas ke bawah. Yang kedua adalah apabila apel tersebut menyentuh mangkoknya maka skor akan bertambah dan apel kembali ke atas. Terus yang ketiga adalah blok kode program untuk memindah atau menggeser-geserkan mangkok ke kanan atau ke kiri. Ya, itu jadi 3 blok program. Kalau misalkan kalian modifikasi, silahkan boleh. Ya, itu tapi jangan lupa ya, untuk minggu depan itu final project-nya Bapak harapkan semuanya sudah tuntas semuanya. Dan jangan lupa untuk final project nama judulnya adalah games ya, diawali dengan games. Game apa terserah kalian ya, seperti apa namanya gamenya, seperti itu. Beda dengan pertemuan yang kemarin. Kalau pertemuan kemarin yang harus di-share adalah kombinasi loop dan if. Nah, untuk yang sekarang adalah nama proyeknya adalah game. Dari mana Pak cara menamain proyeknya ini di sini? Nah, ini bentar, Bapak sharekan dulu ya. Cara menamain proyek ini karena di kelas kalian belum ada yang ngumpulin yang kemarinnya ya. Jadi harus wayahnya ekstra ya. Nah, di sini nih ada namanya games bowl. Jadi ini adalah games mangkok and apple, misalkan seperti itu ya. Apple ya, apa gimana nulisnya apple gitu. Apel lah gitu elahnya. Oke, itu dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup, tolong di-on-kan dulu kameranya semuanya. Mau Bapak screenshot untuk absen. Kameranya di-on-kan. Bella, Kristi, Salma, Kaila, Aryadika, Ajahra, Jidan, Musafira, Nazki. Silakan di-on-kan. Munadia, Sakila, Kaila. Di-on-kan dulu kameranya, mau Bapak screenshot untuk Pak, Asri berdua sama Lutfiah. Berdua? Kenapa berdua? Emang di mana? Asri, Lutfiah? Iya, berdua, Pak. Jal Hadi. Oh, Jal Hadi. Oke, 1, 2, 3. Nih, ini siapa? Ini M Jidan. Kemana Jidan? Ketika tinggali gini wajahnya. Halo. Munadia hilang lagi gini kan? Munadia hilang lagi. M Jidan. Nah, gitu ketika kasepna ini namanya. Ya. Iya guys, ada Bang Acan ya, Acan juga namanya. Aduh, ya terima kasih yang sudah bergabung di Zoom untuk pembelajaran TIK ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian, tidak hanya untuk sekarang tapi kelak, dan bisa dijadikan amal soleh buat Bapak kelak di akhirat ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa final project-nya dituntaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sok. Kalian laki-laki Jumatan tah. Eta Jidan di mana eta Jidan? Ai tadi mah geuningan background.
di warung? Mbak warung, Pak. Oh, ya sosok. Nah, ya. Sok, silakan. Bari ngandanggukeun. Ya, sip. Eta kadenya final projectnya kerjakan ya, jidannya. Siapa? Ya, sip, mantap. Yuk, assalamualaikum.